Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wargi sehat alisan. Pada kesempatan siang ini kembali kami dari tim PKRS Rumah Sakit Udara Alisan Provinsi Jawa Barat bisa menyapa wargi sehat sekalian dalam acara edukasi yang hari ini luar biasa. Kita kedatangan seorang pakar ahli di bidang kebidanan dan kandungan, gitu ya. Baik, warga sehat alisan, kita sapa dulu yang sudah ada di samping saya, Dr. Oki Hari Budiman, spesialis obstetri ginekologi. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana, sehat, dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini warga sehat alisan, terutama ini bagi pasangan muda yang hari ini barangkali banyak di lockdown nih ya. Ketika banyak di lockdown, ini mungkin ada dampak lain, Dok, gitu ya. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan berdiskusi. Silahkan warga sehat juga bisa ikut berpartisipasi secara interaktif dengan kami di Studio TV Al Ihsan, gitu ya, melalui chat ke kami ya. Yang akan kita bahas, temanya pada siang hari ini adalah seputar kehamilan di era pandemi, gitu ya. Karena tidak terasa warga sehat, kita sudah hampir setahun, setahun ya, Dok ya, setahun nih di era pandemi ini, sehingga banyak hal yang terjadi, termasuk ada kecemasan yang luar biasa. Sementara kan kebutuhan nikah itu nggak bisa ditunda, gitu ya. Yang nikah itu nggak bisa ditunda, walaupun resepsinya ada protokol kesehatan, tapi ya ketika nikah sah-sah saja kan untuk bisa hamil. Kita akan berbicara seputar kehamilan di pandemi ini, apakah aman, kemudian bagaimana perawatannya nanti, bagaimana kemudian kita kontrolnya, kemana harus kemudian kita bertanya kalau terjadi sesuatu pada masa kehamilan. Insya Allah kita akan bahas pada siang hari ini bersama pakar kita hari ini. Baik, dokter. Jadi barangkali sebelum ada pertanyaan dari teman-teman yang lain ya, dari warga sehat semua, kira-kira, Dok, gitu ya, di masa pandemi ini yang memang semuanya serba ada PPKM, sekarang ya ada istilahnya PSBB dan lain sebagainya. Apakah ini pasangan-pasangan muda misalnya ini harus PSBB juga, harus patuh tukang, boleh nggak hamil sih, Dok? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat wargi Al Ihsan, wargi Jabar. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri lagi, Pak. Saya Dr. Oki Hari Budiman, spesialis obgyn di RSUD Al Ihsan. Ya, Pak, ini suatu fenomena menarik, Pak. Memang sudah diprediksi di awal terjadinya pandemi akan terjadi suatu ledakan ledakan kehamilan, bahkan persalinan di tahun ini, Pak. Oh iya. Gitu. Peraturan-peraturan di seluruh dunia banyak yang harus lockdown, harus PSBB, work from home, gitu, Pak ya. Sehingga kerja di rumah sampingan juga ya barangkali. Jadi banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di rumah. Betul. Yang tadinya sulit ketemu dengan ini sering ketemu di rumah, maka intensitas dan frekuensi untuk berhubungan suami istri lebih sering dan peluang untuk hamil meningkat. Itu teorinya waktu tahun lalu dan alhamdulillahnya terjadi, Pak, memang. Jadi sangat banyak ternyata di tahun-tahun sekarang ini seperti panennya gitu kan, gitu. Jadi banyak sekali gitu pasangan-pasangan, bahkan pasangan yang tadinya sulit hamil, bahkan sudah ada beberapa pasien saya yang kasusnya sudah coba bayi tabung, alhamdulillah berhasil dengan cara alami karena sering ketemu di rumah. Menarik, Pak ya, fenomenanya. Jadi ada hikmah di balik musibah. Ada hikmah di balik musibah. Oh iya, bagus saja lanjut, dokter. Ya, itu barangkali. Jadi memang kalau hamil itu satu hal yang fitrah, tidak bisa kita larang-larang, jangan hamil, kecuali memang ada riwayat penyakit tertentu yang nggak boleh ya, Pak. Tapi kalau era pandemi ini memang tadi saya sudah sebutkan banyak sekali jumlah pasangan muda yang tadinya kesulitan, sekarang banyak yang berhasil dan memang peningkatannya signifikan, Pak. Bisa dilihat dari rata-rata bersalin di rumah sakit kita saja, Pak.
mungkin sebelum pandemi itu udah sekitar 7 sampai 8 bersalin, ibu bersalin tiap hari di alisan. Mungkin sekarang peningkatan udah sekitar 10 sampai 11. Gitu Pak, barangkali. Iya. Jadi ternyata peningkatan kasus COVID itu juga berdampak pada peningkatan tingkat kehamilan barangkali ya Dok ya. Nah, ketika warga sehat Alisan nih mengalami kehamilan, tentunya kan ada fase trimester 1, 2, 3, dan 4, terusnya kan mereka pun harus aman ya Dok ya. Artinya kehamilannya tidak boleh biarin aja ada masa pandemi, saya emang nggak kontrol ke bidan, nggak kontrol ke dokter, nggak kontrol ke rumah sakit misalnya, udah takut lagi di lockdown gitu. Sebenarnya Dok nih, aman nggak sih bagi ibu-ibu hamil kita nih ya, warga sehat Al-Ihsan, ketika sedang hamil kemudian datang ke Paskes, misalnya ke rumah sakit Al-Ihsan, datang ke dokter Oki, itu mah akan tambah sehat, banyak lihat dokter yang cakep juga gitu lah ya. Maka dokter kira-kira aman nggak sih berobat ke rumah sakit bagi mereka yang sedang hamil? Katanya rentan kalau yang hamil gitu. Ya, jawabannya Pak, insya Allah mah aman ya. Para bapak ibu sekalian, para wargi sehat Al-Ihsan, jangan khawatir. Memang kita sedikit membatasi Pak jumlah kunjungan selama kehamilan. ANC atau antenatal care-nya hanya memang kita kurangi saja menjadi 6 kali selama kehamilan. Pertama pada saat trimester pertama, kedua kali pada saat trimester hamil kedua, dan 3 kali pada saat trimester ketiga sampai lahiran. Jadi memang jumlahnya berkurang banyak. Kalau dulu mungkin bisa sampai 12 kali kunjungan selama kehamilan, sekarang hanya setengahnya saja. Tapi tetap boleh kok, dan kita memang di rumah sakit kita sendiri Pak ya, aman bagi bapak ibu yang ingin memeriksakan kesehatannya, tidak hanya kandungan, yang lain juga. Jangan khawatir bahwa di Al-Ihsan teh nerima COVID, rumah sakit COVID. Enggak juga, kami punya pelayanan reguler yang tetap jalan dan semuanya sudah dipilah, sehingga bapak ibu tidak usah khawatir nyatu dengan pasien-pasien yang positif COVID. Itu Pak. Oke. Iya. Nah, warga sehat sekalian, tadi sudah jelas ya dari Pak Dokter kita nih yang cakep ini, bahwa ibu-ibu yang sedang hamil tetap harus memeriksakan kehamilannya. Dulu 12 kali, mungkin trimester 1 bisa 2 kali, 3 kali ya Dok ya. Tapi sekarang ternyata itu sudah dikurangi, tetapi tetap kita harus sehat, ibunya sehat, bayinya sehat, gitu ya. Betul. Nah dokter kan tadi kata dokter aman nih ke Paskes, terutama ke Al-Ihsan ya. Al-Ihsan sudah menyiapkan tentunya Dok, ada prokes. Sekarang kan musimnya prokes nih, protokol kesehatan khusus barangkali bagi warga sehat sekalian ketika akan memeriksakan kehamilan pada kita. Seperti apa mungkin protokol kesehatannya dokter? Ya, protokol kesehatan yang udah pasti, pasien itu pada saat awal masuk sudah screening dulu Pak di depan, diukur suhunya dulu, apakah ada demam, terus harus mengisi kuesioner, pertanyaan standar yang mengarah apakah jika mengarah ke ada gejala COVID di awal, sudah pasti langsung dialihkan ke posko COVID Pak. Sudah terpisah dari awal saja Pak. Dan jika sudah melalui itu, nanti pemeriksaan lapis keduanya kita di screening di nurse station kita, dicek lagi suhunya, diukur lagi, tensinya diukur, ditanyakan gejalanya, ada riwayat apa, keluarganya juga yang ikut ditanyakan. Jika semuanya aman, baru kita periksa Pak. Jadi selain aman buat kami, para tenaga medis, juga aman buat para pengunjung yang lain yang ikut duduk mengantri Pak. Itu. Jadi aman ya semuanya. Insya Allah. Iya. Jadi warga sehat sekalian, ini aman luar biasa, Al-Ihsan luar biasa, luar biasa ya. Jadi dari depan tuh sudah dilakukan screening, gitu kan? Oh ini boleh diperiksa, ini tidak, gitu kan? Kalau misalnya yang sehat tentunya diperiksa, sehingga terjaga baik pengunjung yang lain, tenaga kesehatannya, dan tentunya bagi para pasien sekalian. Nah selanjutnya barangkali dokter, kan tidak ada sebenarnya ya yang mau sakit, Betul Pak. yang mau terkena COVID, apalagi lagi hamil gitu ya. Udah kebayang lah kalau udah lagi hamil kemudian kena COVID, hamilnya awal-awal lagi Dok, kira-kira
apakah mereka harus dirawat atau bisa isolasi mandiri seperti apa? Bagi ibu-ibu hamil yang masih awal-awal nih, kemudian terinfeksi COVID, kita kan tidak tahu dokter. Mungkin lagi saya ingin tahu nih selanjutnya. Baik, pertanyaan Pak Zainal spesifik bagi ibu hamil awal yang positif COVID. Memang tadi betul kata Pak Zainal, COVID ini tidak mengenal umur, tidak mengenal apapun, semuanya mah status sosial dia nggak mandang. Bapak Presiden, Bapak Satpam kita bisa saja terkena COVID. Dokter punya kena ya, Dok? Dokter juga bisa kena. Dokter juga bisa kena, dan kita banyak ya Pak ternyata ya, gitu. Tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan. Makanya juga itu nanti hubungannya dengan vaksin, Mbak. Memang diprioritaskan kita dulu, gitu. Alhamdulillah kami semua tenaga medis di Alisan sudah divaksin. Oke, sudah 2 kali Pak, sudah 2 kali. Oke, ya bagi bunda yang sedang hamil muda dan ternyata positif COVID dari pemeriksaan, memang kita ada kriteria untuk ini boleh isolasi mandiri, ini harus dirawat. Kriterianya ada pemeriksaan, ada scoring, namanya MEOWS, Modified Emerging Obstetric Scoring, gitu. Untuk menilai, kita akan nilai mulai dari berapa nafasnya dalam 1 menit, berapa suhu tubuhnya, saturasinya berapa. Jika memang masuk scoringnya nilainya cukup tinggi dan dinilai oleh dokter, oh ini tidak bisa isolasi mandiri, ini harus dirawat, gitu. Sebaiknya dirawat, gitu. Tentu saja perawatan ruangannya isolasi ya Pak, di kita terpisah. Ibu hamil agak spesial, kita tidak gabungkan dengan yang lain. Ada ruangan tersendiri lah kalau bagi ibu hamil yang positif COVID, gitu. Jangan takut benda, gitu, walaupun positif, tetap periksakan dulu, biar tenaga medis yang memutuskan ini isolasi mandiri, ini dirawat, biar tenaga medis. Jadi seringnya gini Pak Zainal, periksanya mandiri, sendiri aja, karena ada kok misalnya suaminya kena, ya udah aku periksa juga sendiri, swab PCR. Ke lab sendiri gitu ya? Oh iya, ke lab sendiri, ternyata positif. Kemudian memutuskan, aku nggak sakit kok, gitu. Denial Pak, sebenarnya mungkin udah demam, udah saturasi, kalau dicek oximeter mungkin udah turun, gitu. Sehingga dia memutuskan isolasi mandiri. Isolasi mandiri ternyata dalam beberapa hari perburukan, gitu. Perburukan sehingga keluarga harus kirim ke kita. Nah, barangkali ini bisa dicegah perburukannya dari awal jika memang keputusan isolasi mandiri itu diserahkan kepada tenaga medis. Gitu Pak, gitu. Nah, barangkali saya kasih gambaran sedikit Pak, kalau perawatan di kita bagi ibu-ibu hamil isolasi mandiri, isolasi di rumah sakit, Pinere ya Pak ya namanya. Ruangannya cukup besar ya. Sebenarnya dulu ruangan VIP kita lah yang kita jadikan. Jadi fasilitasnya sudah sangat bagus gitu. Hanya memang terisolir, tidak bisa keluar dari ruangan tersebut. Tapi tetap Pak, kita memberikan pelayanannya maksimal. Makan berapa kali sehari, semua obat kita berikan jika diperlukan. Bahkan ada yang menarik yang mungkin jarang dipublikasikan. Kita memberikan pelayanan senam bersama. 3 kali dalam seminggu Pak. Itu tiap pagi semua pasien yang berada di Pinere kita ajak untuk melihat, kitanya instrukturnya dari ruang terpisah, orang sehat Pak, di lapangan rumput, tapi yang pasiennya dari gedungnya saja melihat. Kita lakukan senam bersama. Kurang lebih itu gambarannya. Jadi jangan takut, jadi seolah kalau di ruang rawat itu nanti aduh serem banget deh gitu, aku ngapain nanti dan lain-lain. Bahkan kita fasilitasi wifi loh Pak, jadi internet gratis luar biasa. Udah aja itu mah benar-benar numpang tidur gitu Pak kasarnya. Enggak. Ya, ternyata warga sehat luar biasa pelayanan yang diberikan di Al-Ihsan ya, terutama untuk pelayanan isolasi COVID tadi. Jadi warga sehat, kalau kata bahasa agama itu, tanyakanlah sesuatu pada ahlinya. Kalau kemudian kita tidak tahu, ya bertanya pada yang tahu. Urusan kesehatan, dokter tempatnya bertanya. Urusan yang hamil dengan kaitan dengan COVID, dokter juga yang tahu gitu ya. Sehingga jangan kira-kira, saya mau periksa sendiri aja.
Coba kalau kita periksa sendiri udah tahu, aduh positif nih, mau digimanain, ngapain gitu kan, bingung juga kan. Maka tadi jelaskan oleh Dr. Oki, kalau sudah diserahkan pada ahlinya, diputuskan apakah ini dirawat di rumah sakit atau isolasi mandiri. Jadi sudah dijelaskan bagaimana kondisi rumah sakit. Nah, pertanyaan berikutnya barangkali dokter, ketika kan ada dua pilihan tadi, di rumah sakit atau isoman nih bagi ibu-ibu hamil yang terkena misalnya terinfeksi, tapi naudzubillah ya, kita doakan sehat semua ibu-ibu hasil hamilnya ya. Kalau misalnya ternyata hasilnya cekap isolasi mandiri di rumah, apa yang harus dilakukan oleh si ibu beserta keluarganya? Baik, sebenarnya protokolnya menurut saya sih sudah harus paham. Bagi yang isolasi mandiri di rumah, diwajibkan 10 hari isoman. Artinya dia benar-benar di rumah, tidak iseng belanja ke supermarket gitu, mau beli minuman dingin gitu misalnya, nggak boleh seperti itu. Jadi pastikan isolasi mandiri. Jika di dalam rumahnya tidak ada yang negatif, upayakan tidak satu rumah gitu, upayakan tidak satu rumah. Jadi selama isoman tentu kita akan, jika ini tadi isoman diputuskan oleh rumah sakit Pak ya, khususnya oleh tenaga medis, kita sudah bekalkan vitamin-vitamin gitu, sudah ada itu, sudah dibekalin. Itu bedanya Bapak Ibu sekalian, jika memutuskan isoman sendiri nggak dapat vitamin apa-apa, jadi mungkin saja nanti akhirnya perburukan kondisinya. Tapi kalau diputuskan oleh medis, pulang itu sudah bawa bekal gitu, bekal obat-obatan, vitamin yang insya Allah bisa mendukung sistem imunnya lebih baik gitu. Nah, selama isoman kurang lebih, berarti isoman itu yang kita izinkan gejala ringan dan tidak bergejala, Pak. Nah, ada ketentuan dari Kemenkes terbaru, revisi kelima, isoman dilakukan kurang lebih 10 hari bagi yang tidak bergejala. Bagi yang bergejala 10 hari ditambah 3 hari bebas gejala. Kurang lebih 13-14 hari ya. 13-14 hari. Itu Pak. Siap. Aduh, makin terang aja nih wakil sehat. Ternyata aman ya bagi ibu-ibu, jangan ragu-ragu untuk hamil. Karena kita butuh sama keluarga untuk melanjutkan keturunan kita, gitu ya. Walaupun pandemi, kita harus mulai membiasakan bagaimana mensiasati mengendalikan pandemi ini, tetap kita produktif berketurunan, produktif juga hal-hal yang lainnya. Baik, wargi sehat, sebelum saya lanjutkan obrolan yang semakin siang semakin panas gitu ya, bersama Dr. Oki Hari Budiman SWOG, barangkali sudah ada chat yang masuk untuk pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan wargi sehat sekalian bisa ikut langsung berpartisipasi, berinteraksi dengan kami di studio Alisan TV melalui chat secara DM ya kepada admin kami. Nanti dicantumkan dari nama siapa di mana gitu ya, sehingga nanti kami akan kemudian menjawab dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu sekalian, wargi sehat sekalian. Baik dokter, ini semakin menarik nih. Tadi sudah dibahas bahwa kita boleh hamil, selama masa kehamilan tetap harus menjaga agar ibu dan bayinya tetap sehat dengan kontrol ke paskes gitu ya. Dan kemudian Al-Ihsan sebagai salah satu paskes rujukan di Jawa Barat siap kemudian untuk membantu Bapak Ibu sekalian ya, ibu-ibu yang hamil, bunda-bunda yang hamil, untuk memeriksakan kehamilannya di Al-Ihsan. Bahkan tadi sudah dibahas juga bagaimana kalau memang ditakdirkan terinfeksi gitu ya. Oke, baik dokter, kita lanjutkan barangkali selanjutnya nih. Sekarang itu kan pemerintah sedang gencar-gencarnya berusaha agar kemudian bisa mengendalikan pandemi dengan program vaksinasi dokter. Ya, di mana awal-awal nakes gitu ya. Jadi hampir sudah di kita sudah semua. Kemudian nanti ada ASN, pelayan publik, TNI Polri gitu ya. Nah mungkin kan nakes juga ada wanita ya. Ada yang hamil nih gitu. Atau mungkin pertanyaan lagi nih dari ibu-ibu, kan kami rentan katanya. Gimana dong kami divaksin? Boleh enggak gitu. Mungkin ada penjelasan dok seputar vaksinasi COVID ini bagi ibu hamil. Silakan dok. Baik, vaksinasi COVID-19 bagi ibu hamil memang
sampai saat ini belum keluar rekomendasinya, Pak. Bukan karena apa-apa, tapi lebih pada penelitian vaksin ini dari fase 1 sampai 3 tidak melibatkan ibu hamil. Jadi memang karena penelitiannya belum ada. Ya, barangkali sekarang sudah dilakukan penelitiannya. Bersabar saja bagi para bunda yang sedang hamil, upayakan saja tetap patuhi protokol kesehatan. 3M juga dipatuhi, insya Allah terbebas dari COVID selama hamil. Dan memang untuk vaksin masih belum, gitu. Vaksin belum bisa ya? Dan juga ya, bagi ibu hamil belum bisa, gitu. Terus yang kedua, bagi wanita yang merencanakan hamil nih Pak, menarik juga kan ya? Pengen hamil tapi ini ada tawaran vaksin, gimana nih, gitu. Dari rekomendasi dari Persatuan Opjin Indonesia (POGI) mengeluarkan statement bahwa sebaiknya vaksin dulu, selesaikan vaksin, kemudian boleh lanjutkan program hamilnya 1 bulan kemudian. Jadi jika bunda mendapatkan kesempatan untuk dilakukan vaksin dan sedang dalam program hamilnya ditunda saja dulu, selesaikan vaksinnya hanya 2 kali ya, Sinovac hanya 2 kali, 1 bulan setelah pemberian yang kedua boleh hamil, boleh dilanjutkan program hamilnya. Tapi bagi bunda yang sedang hamil memang kita harus tunda dulu karena penelitiannya belum ada, lebih ke arah sana. Ya, jadi masih belum. Itu barangkali. Termasuk barangkali Dok untuk yang sudah selesai hamilnya, artinya sudah melahirkan. Oh, ibu sui. Okay. Juga nggak boleh. Oke. Nah, ya rekomendasinya memang belum ada untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Lebih karena memang penelitiannya belum gitu. Kita nggak mau juga para bunda, para ibu sui jadi kelinci percobaan gitu ya. Siap. Ya baik, warga sehat sekalian. Tadi terkait dengan vaksinasi untuk bunda-bunda yang sedang hamil itu belum ada rekomendasinya. Tapi bukan berarti wah sampai nanti kita nggak bisa, bukan ya? Karena penelitiannya terus berlanjut ya. Termasuk bagi Bu Nipas sama Bu Sui ya. Yang habis melahirkan, yang sedang menyusui, harap bersabar. Tapi tetap jaga tadi kata dokter, prokesnya ya, 3M. Itu apa? 3M tuh dipakai masker terus nih, pakai masker. Padahal kita udah vaksin ya? Iya, kita udah vaksin. Tapi karena kita harus melaksanakan protokol kesehatan juga, bukan berarti vaksin wow udah kebal, enggak ya, gitu kan? Pakai masker. Lalu kalau keluar rumah, ketika bertemu dengan orang terutama ya, kalau sendirian bisa nggak bisa ya Dok ya. Kemudian juga sering-seringlah cuci tangan pakai sabun di air mengalir atau pakai hand sanitizer. Gitu. Kemudian apa lagi yang ketiganya? M ketiganya menjaga jarak. Tambah sekarang mah M yang keempat, mengurangi keluar rumah. Nah, aduh hamil dulu ya tuh sana dokter kalau mengurangi keluar rumah. Iya, baik ya. Mungkin dari warga sehat sudah ada yang masuk chatnya? Belum ada. Itu dari. Tapi ini kayaknya udah ada nih. Iya saya. Tapi langsung ke ini. Gimana? Apa ya udah aja. Ada pertanyaan? Kelihatannya ada pertanyaan banyak. Banyak pertanyaan? Iya. Oke. Nanti kita akan coba sedikit bahas barangkali sebelum berlanjut nih. Boleh Pak, saya mau jelasin. Coba silakan Dok. Tadi kan ibu hamil awal, bagaimana yang melahirkan positif? Oh iya, nanti tunggu dulu, ditahan dulu sebentar. Bunda sekalian, warga sehat Al-Ihsan. Nah, dan kita akan sedikit melanjutkan nih diskusinya. Nanti ada banyak barangkali ya pertanyaan yang masuk lewat chat yang khusus ke Dokter Hoki. Nah, ini tadi dari fase pertama, kedua, ketiga sudah. Sekarang kita masuk fase akhir kehamilan barangkali dokter, gitu ya. Fase akhir kehamilan, fase yang ditunggu-tunggu biasanya. Harapannya lahir dengan selamat, aman dan nyaman, gitu. Tapi kan kita tidak tahu juga, gitu ya. Karena tetap ada resiko barangkali. Nah, apakah ada screening khusus buat ibu-ibu yang akan melahirkan, gitu, baik di Paskes lain ataupun di Al-Ihsan sendiri, mangga dokter? Screening khusus untuk menyeleksi apakah bunda yang akan melahirkan tersebut punya COVID-19 ada Pak. Kita punya standar
yang dilakukan beberapa tempat. Kalau di Alisan, kita standarnya sudah pasti melakukan swab antigen yang pertama, yang kedua juga di ronsen torak. Insya Allah aman Bunda, nggak usah khawatir, sudah trimester ketiga. Bagian rahim perut akan dilindungi, hanya di ronsen saja bagian dadanya. Sayangnya kalau memang ada mengarah ke COVID, suspek COVID-19, kita akan treatment sebelum hasil swab PCR-nya keluar, akan kita treatment sebagai pasien rawat inere, pasien COVID, sampai terbukti bukan. Dan ini jika pada saat itu sudah proses bersalin, jika memungkinkan untuk lahiran normal, kami akan fasilitasi lahiran normal di ruangan kamar bersalin dengan tekanan negatif. Luar biasa. Kita punya, gitu. Ya. Nah, tapi kalau memang tidak memungkinkan dan harus operasi sesar, tidak mungkin lahiran normal, kita juga akan melakukan operasi di kamar operasi dengan bertekanan negatif. Gitu, barangkali Pak. Ya. Jadi sudah sangat lengkap sebenarnya ya fasilitas yang di Alisan untuk ibu-ibu hamil. Artinya kan kita harus tetap melakukan mitigasi mitigasi ketika akan lahir. Aduh, ini normal kagak ya, kalau ada masalah bagaimana, kalau ternyata COVID bagaimana. Dan sekarang yang harus kita luruskan nih warga sehat, kadang masyarakat takut ke rumah sakit sion di COVID kan senang gitu. Ini kan bahasanya di COVID kan, padahal barangkali tidak ada ya dok ya di COVID kan, tapi berdasarkan hasil pemeriksaan ya, berdasarkan hasil pemeriksaan tadi kata dokter ada swab antigen, ada ronsen, ternyata menunjukkan gejala ke arah sana, sehingga diisolasi dulu nih sampai pasti gitu ya. Nah itu ternyata warga sehat luar biasa. Alisan sudah siap semuanya untuk screeningnya siap. Kalau ternyata normal ya normal saja, gitu ya. Kalau ternyata terinfeksi atau menunjukkan gejala ke sana, untuk persalinan normal ada ruang partus tekanan negatif. Kalau perlu tindakan di OK sudah ada OK tekanan negatif, tentunya petugasnya juga dengan APD lengkap yang kompeten. Nah, gitu. Iya, ini luar biasa nih ternyata ya. Ini menambah informasi buat warga sehat sekalian sehingga tidak takut lagi ke rumah sakit dan tidak ada anggapan di COVID ke. Itu ya, di COVID ke. Oke, ada yang masuk, Mbak Rere? Pertanyaan-pertanyaannya? Ya, bacakan aja. Coba boleh dibacakan aja, Mbak Rere. Dibacakan. Bacain. Ini kasihan kalau nggak direspon soalnya ternyata. Coba Mbak Rere yang dari awal agak dekat aja. Apa-apa Mbak Rere dibaca aja. Bacain aja, itu postnya. Dok, apakah ada pengalaman dalam menangani ibu hamil yang COVID? Apakah bayinya sehat dan bagaimana kondisi ibunya? Iya. Oke, dari siapa tuh? Dari Bapak Rido, Iya, dari Bapak Rido. Oke, Bapak Rido ya. Berarti dari suaminya, Bapak kan nggak hamil ya. Nanti ini akan langsung ditanggapi oleh Pak Dokter. Ya tadi berbicara pengalaman, apakah bayi ibunya sehat? Nanti kita langsung tanya pada yang ahlinya dan melaksanakan. Silakan Dokter. Sebelum menjawabnya saya coba menggali statistik dulu Pak. Beberapa hari ini saya coba cari statistik kita, berapa banyak pasien hamil atau melahirkan yang positif COVID yang kita punya. Ternyata datanya cukup mencengangkan Pak. Datanya kita sudah merawat lebih, saya nggak mau spesifik detailnya, tapi kita sudah merawat lebih dari 150 Pak. 150 bumil ataupun ibu yang melahirkan gitu dengan positif COVID. Ya, alhamdulillahnya kita coba juga melakukan screening kepada bayinya. Apakah ibu-ibu yang sudah lahiran tersebut bayinya ikutan positif nggak sih gitu? Ternyata alhamdulillah dari hampir 100-an lebih itu yang lahiran belum ada satupun yang positif. Ini ya mungkin sinkron juga dengan data-data di seluruh dunia bahwa transmisi langsung virus COVID dari ibu hamil kepada janinnya di dalam rahim tidak ada ternyata.
Itu barangkali informasinya. Untuk bunda sekalian, untuk pengetahuan aja, jika sudah lahir memang bayinya kami pisah dulu dari bunda, tidak rawat bersama. Kita ambil dulu bayinya, dipisahkan untuk menghindari paparan COVID. Oke, tetap kita akan kasih ASI-nya, ASI bunda akan diperah, dikasih ke bayi. Jadi nggak langsung menyusui langsung. Aman dok? Aman. Jadi, selama walaupun susu ibunya ya? Iya, ternyata virusnya tidak menular melalui ASI. Ini jadi, biasa nih. nah itu pengetahuan juga kami kami kumpulkan ASI-nya pakai bahan yang steril, pompanya, kemudian ditampung. Nah hasil penampungannya itu ASI-nya baru kita serahkan kepada janinnya dan bayinya. Dan ternyata alhamdulillah aman. Artinya untuk bayi-bayi tadi jangan khawatir, wah nanti mereka nggak bisa nyusu, nggak dapat ASI gitu ya, padahal kita perlu ASI eksklusif gitu. Enggak ya dok ya? Artinya kalau di Al Ihsan ini memang sudah disiapkan sedemikian rupa, aman buat ibu, aman buat bayi. Baik, mudah-mudahan terjawab Pak Ridho ya, bahwa pengalamannya udah luar biasa tadi, 150-an kasus. Dari 100-an kasus yang melahirkan di sini dengan suspek dan konfirmasi, ternyata bayinya alhamdulillah sehat, aman, negatif. Oke, kita lanjut. Ada lagi barangkali pertanyaan lain? Dari Bapak Taufik. Ya. Assalamualaikum Punten Dok. Waalaikumsalam. Ya. Izin bertanya, kenapa ibu hamil tidak boleh divaksin? Apa saja efek vaksin terhadap ibu dan janin? Iya, tadi udah sedikit itu Pak Taufik ya terkait dengan vaksin. Barangkali mau Saya ulangi lagi, tadi sudah kita bahas lebih kepada karena memang penelitiannya belum sampai kepada ibu hamil. Fase 1, 2, 3 yang dilibatkan belum disertai dengan ibu hamil. Jadi tunggu saja, penelitiannya sedang berjalan, dan jika aman pada saatnya nanti vaksin sudah dibolehkan kepada masyarakat dan ternyata hasil penelitian juga sudah keluar, mungkin saja ibu-ibu hamil divaksin juga gitu. Jadi tunggu saja. Ya. Siap. Jadi bersabar Pak Taufik dan bapak-bapak yang lainnya gitu ya. Kita kaum bapak memang lebih khawatir kelihatannya sehingga banyak bertanya. Malum saya juga masih muda Pak, tenang Pak. Baik, kita lanjutkan warga sehat sekalian. Mungkin ada pertanyaan lagi? Hampir sama semua. Hampir sama. Ada yang lain? Ganteng banget Dok, makan apa nih? Ini bonusnya kalau datang ke Al Ihsan tuh ketemu dokter yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik gitu ya. Jadi bisa foto dulu, setelah periksa foto dulu gitu. Yang lainnya ada barangkali Mbak Rere bisa bantu dibacakan lagi. Pakai masker ganteng, nggak boleh lepas. Nah itu Ini ada gantengnya karena pakai masker kayaknya Pak. Boleh ya, kita sebelumnya memang Pak Zainal baru saja di swab ya Pak ya, dan alhamdulillah negatif dan sudah vaksin juga, dan saya juga sudah vaksin 2 kali dari awal. Alhamdulillah dari awal Maret tahun lalu sampai sekarang kami kan menangani langsung Pak pasien COVID. Saya juga masuk tim relawan. Visi tuh Pak saya ke Pinere itu ya? tiap 2 hari sekali. Kadang ketemu Pak Ahmad ya Pak ya di dalam. Bagian akhir. Pak iya gitu kadang setelah takwin Pak Ahmad datang, saya kebetulan lagi di situ. Gitu. Ya. Coba kita lihat, wah dokternya udah ganteng gini. Hostnya gimana? Nanti aja hostnya. Soalnya susah buka maskernya, double. Baik, barangkali ada barangkali yang lain? Sudah. Ya, warga sehat Al Ihsan yang berbahagia, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita sudah bahas hampir semuanya barangkali terkait dengan masalah kehamilan di masa pandemi. Sebagai statement akhir barangkali dokter tidak terasa 45 menit sudah kita mengudara gitu ya. Target kita 30 menit sebenarnya. Tapi karena dibetah, maka kita kemudian walaupun sudah melewati, barangkali ada statement akhir yang akan disampaikan kepada warga sehat Al Ihsan sekalian terkait dengan kehamilan di masa pandemi ini. Silakan. Bagi para wargi Al Ihsan, warga sehat Al Ihsan, warga sehat Jabar, terutama saya spesifik kepada para bunda
yang sedang merencanakan hamil, yang sedang hamil, akan melahirkan, fase nifas dan menyusui, jika terkena COVID-19, jangan khawatir. Insya Allah kami di RSUD Al-Ihsan tenaga medisnya siap membantu. Itu yang pertama. Pesan yang kedua, tetap perhatikan protokol kesehatan. Patuhi 3M. Mungkin sekarang sudah sampai 10M, Pak. Banyak sekali gitu. Tapi intinya pakai masker, mencuci tangan dan jarak, menjaga jarak. Tetap patuhi itu, insya Allah aman. Untuk vaksin memang kita, yang ketiga, untuk vaksin memang masih sedang tahap penelitian, tunggu saja. Oke, bagi yang masih merencanakan hamil atau ingin program hamil dalam pandemi ini, sebaiknya ditunda dulu, berikan vaksin dulu, selesai vaksin yang kedua, 1 bulan kemudian boleh program hamilnya dilanjutkan kembali. Itu Pak barangkali poin-poin penting dari pembicaraan kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih Dr. Oki yang sudah menjelaskan begitu gamblang terkait dengan kehamilan di era pandemi ini. Jadi bagi bunda dan yanda sekalian, jangan khawatir untuk melanjutkan keturunan. Gitu ya. Karena kata Pak Ustadz Ahmad tuh yang banyak keturunannya dicintai oleh Nabi, gitu ya. Nah, insya Allah, gitu. Masya Allah, luar biasa. Demikian barangkali perjumpaan kita di edukasi yang diselenggarakan oleh tim PKRS RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat pada siang ini bersama Dr. Oki Hari Budiman, spesialis obsesi ginekologi. Insya Allah kita akan bertemu lagi pada waktu yang lain, tentunya dengan tema yang lain, bersama narasumber yang lain atau narasumber yang sama. Akhirnya saya Muhammad Zainal Arifin sebagai host undur diri dari mitra sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter.